Shalom, sahabat GKI Klasik Solo dimanapun Anda berada. Sebelum hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Jika sebentar sebelum kami melakukan aktivitas kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati kami masing-masing sehingga kami bisa memahami dan firman-Mu bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sahabat GKI Klasik Solo, 9 hari sudah kita jalani di tahun yang baru, di tahun 2025. Dan entah ini tahun baru yang keberapa yang kita rayakan, tergantung usia kita hari ini. Kalau kita 40 ya kita 40 kali merayakan tahun baru. Kalau kita 50 ya berarti 50 kali merayakan tahun baru. Nah, tahun baru biasanya itu memunculkan sebuah harapan yang baru, dan mungkin saja dari beberapa sahabat GKI Klasik Solo membuat sebuah resolusi yang baru yang ya tujuannya supaya hidup kita itu jauh lebih baik, lebih maju dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi rasanya entah berapa banyak kita melewati tahun baru, berapa banyak kita membuat resolusi yang baru, hidup rasanya sama saja, tidak berubah. Resolusi yang kita buat di tahun yang baru ini, pada akhirnya nanti di akhir tahun kita jumpai bahwa ternyata banyak hal-hal yang tidak tercapai. Hal-hal yang mungkin saja kita malah lupa kalau kita membuat itu sebagai sebuah resolusi di tahun yang baru. Jika tahun lalu kita bekerja keras, tahun ini pun kita juga sama-sama bekerja keras. Hidup rasanya gitu-gitu aja, sia-sia. Penulis kitab Pengkhotbah juga mengatakan hal yang serupa jika kita membacanya dalam Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat ke-11. Bunyinya demikian. Perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, semuanya sia-sia. Apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari? Generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang, tetapi bumi tetap ada selamanya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru kembali ke tempat ia terbit. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah penuh. Ke tempat sungai mengalir, disitulah sungai kembali mengalir. Segala sesuatu melelahkan, tak habis-habisnya dikatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Tidak ada kenangan akan orang-orang di masa lampau. Juga akan orang-orang di masa depan tidak akan ada kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Kitab Pengkhotbah ini merupakan sebuah kitab yang pada awalnya sulit diterima pada waktu kanonisasi. Sebab pada umumnya kitab-kitab itu berisi
harapan, berisi sebuah pesan-pesan supaya kita itu memandang hidup secara optimis. Memandang hidup itu sebagai sesuatu hal yang harus kita semangati dalam menjalaninya. Tetapi kitab ini malah dalam pembukaannya pada ayat yang kedua dibuka kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, semuanya sia-sia. Kitab ini dibuka dengan nada yang pesimis terhadap hidup. Tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu sia-sia menurut pengkhotbah. Kitab ini juga berisi banyak paradoks, banyak pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan. Tetapi penulis kitab pengkhotbah ini sebenarnya memperlihatkan kenyataan soal hidup kita ini apa adanya. Realitanya hidup memang seperti itu, kan? Nah, ayat ini tentang kehidupan yang sia-sia belaka ini mengingatkan saya pada seorang filsuf dari Prancis yang bernama Albert Camus. Ia adalah seorang filsuf yang menentang tindakan bunuh diri. Baginya, meskipun hidup ini adalah hidup yang absurd, yang tampaknya tidak ada maknanya, yang terasa sia-sia, yang terasa tidak ada gunanya, untuk apa hidup? Bukan berarti bunuh diri adalah tindakan yang dapat dibenarkan. Menurut Camus, satu-satunya respons yang dapat dilakukan oleh manusia adalah menggunakan kebebasannya untuk memberontak terhadap absurdnya hidup itu. Lalu, bagaimana caranya memberontak? Menurut Camus, pemberontakan itu dilakukan dengan cara menjalani kehidupan yang absurd secara sadar. Justru keberanian untuk tetap hidup dan menjalani hidup yang absurd adalah sebuah bentuk pemberontakan yang terang-terangan terhadap hidup yang tidak masuk akal, terhadap hidup yang tampaknya sia-sia, terhadap hidup yang tampaknya tidak bermakna. Hal ini tergambar sangat jelas di dalam kisah Sisyphus yang dia kutip dalam bukunya. Sisyphus ini adalah seseorang yang dihukum oleh dewa karena sebenarnya permasalahannya tidak terlalu jelas, apa kesalahannya dia juga tidak terlalu jelas. Tetapi dia dihukum oleh para dewa untuk mendorong sebuah batu di bukit. Jadi dia mendorong sebuah batu ke atas bukit. Tetapi sesampainya batu itu di atas bukit, batu itu akan menggelinding turun lagi ke bawah, dan Sisyphus pun harus turun ke bawah lagi untuk kembali mendorong batu itu naik ke atas bukit. Dan begitu terus berulang-ulang, batu itu didorong, dia tidak pernah mencapai atas atau puncak bukit, tetapi dia selalu turun terus kembali ke bawah bukit. Apa yang mau Camus katakan tentang Sisyphus? Camus berkata, kita harus membayangkan bahwa Sisyphus bahagia. Kenapa bahagia? Kalau kita melihat, bukankah Sisyphus itu melakukan sebuah tindakan yang tampaknya itu sia-sia, tidak berguna, tetapi menurut Camus, Sisyphus bahagia karena ia berhasil menunjukkan kepada para dewa bahwa ia memutuskan untuk menghidupi sebuah tugas dan hukuman yang sangat absurd tadi. Camus juga berkata bahwa ketika seseorang memutuskan untuk bunuh diri, ia sebenarnya kalah di hadapan hidup yang absurd itu. Sebaliknya, keberanian untuk terus hidup menjalani hidup yang absurd itu adalah sebuah pemberontakan terhadap hidup yang absurd. Lantas apa hubungannya dengan kitab pengkhotbah yang kita baca? Dan apa yang sebenarnya hendak disampaikan oleh penulis kitab pengkhotbah? Jika hidup tampaknya sia-sia belaka, semuanya sia-sia, apa yang mau disampaikan oleh penulis kitab pengkhotbah? Yaitu be
present. Be present. Jika kita tahu bahwa hidup ini sia-sia, jika kita tahu bahwa hidup ini itu absurd, hidup ini fana, hidup ini akan lenyap, akan berakhir, hidupilah, jalanilah hidup ini meskipun absurd. Nikmatilah. Sebab jika kita membaca di dalam pasal yang ketiga, ayat ke-12 sampai ke-13, penulis kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa kita harus menikmati hidup ini. Karena hidup ini adalah pemberian Allah. Nikmatilah. Pada akhirnya, kitab Pengkhotbah ini ditutup dalam pasal yang ke-12, ayat ke-13 sampai dengan 14, yang pada intinya mengatakan bahwa hiduplah takut akan Allah. Meskipun hidup ini itu absurd, jalanilah hidupmu yang absurd ini dengan bergantung pada Allah. Beranilah hidup, jalanilah hidup meskipun hidup ini absurd. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini belajar bahwa kehidupan memang seringkali tampaknya tidak masuk akal. Kehidupan ini datangnya tiba-tiba bermasalah, tiba-tiba tidak ada apa-apa, tiba-tiba kami menerima berkat, tiba-tiba kami merasakan gembira, tiba-tiba kami harus kehilangan orang yang kami kasihi, tiba-tiba dan semuanya tiba-tiba, dan itu tidak masuk akal. Ya Tuhan, meskipun hidup ini tampaknya tidak masuk akal, hidup ini tampaknya sia-sia ketika kami terus-menerus bekerja sekuat tenaga, tetapi apa yang kami peroleh tidak sebanding dengan kerja keras kami. Ketika kami berusaha untuk menyelamatkan orang lain, ketika kami berusaha untuk membantu orang lain, tampaknya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini sia-sia. Apapun yang kita perbuat tampaknya sia-sia. Tapi kami tahu ya Tuhan, bahwa hidup yang tampaknya sia-sia ini adalah pemberian-Mu. Hidup ini adalah pemberian Allah, pemberian dari Engkau sebagai anugerah bagi kami masing-masing. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk terus-menerus hidup takut akan Engkau. Hidup bergantung penuh pada Engkau. Hidup memegang tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah pernah tinggalkan kami, karena kami tidak bisa menjalani kehidupan yang absurd ini tanpa tuntunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.